warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Oke, di sini saya mau bertanya, sekretaris apakah hari ini semuanya berhadir? Oke, terima kasih kepada sekretaris. Oke, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa untuk agama kepercayaan kita masing-masing. Doa dipimpin oleh kita selalu keluarga dan kita masing-masing. Baik, ini pada doa ada semakin berdoa itu. Doa selesai. Baik, terima kasih Pak Adita. Sebelum kita mulai belajar, Bapak ingin melihat apakah pas kita sudah masih dalam keadaan yang bersih atau masih ada buku yang berserakan di atas meja mohon dikondisikan agar kita semangat untuk mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bab tentang stoikiometri. Part ketiganya setelah kita belajar tentang konsep mol, kita akan belajar bagaimana cara menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Nah, sebelum itu Bapak mau bertanya dulu. Nah, apakah kalian sudah pernah melihat seperti rumus molekul yang ada di sini dan di sini, serta yang CH2O dan CH2? Nah, menurut kalian apakah kedua pasangan rumus ini itu berbeda? Antara C6H12O6 dengan CH2O itu berbeda rumus molekulnya? Berbeda. Ya, benar berbeda, pastinya berbeda. Dari C6H12O6 dan CH2O itu pasti berbeda. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari rumus yang kedua ini itu berbeda, tapi apakah kedua pasangan rumus molekul tersebut mewakili zat yang sama? Iya. Iya. Menurut kalian apa alasannya? Kenapa bisa iya jawabannya? Ya, nah jadi kita perhatikan dulu. Nah, si C6H12O6 dari sini juga ada CH2O. Nah, sama-sama kan mempunyai unsur yang sama antara kiri dengan yang kanan. Ya, nah hanya yang berbeda hanya ada angkanya saja yang berbeda. Di sini C-nya ada 1, di sini hanya ada 2, dan di sini hanya ada O-nya ada 1. Sorry. Di sini C-nya ada 6, H12 dan O6. Nah, ini dari C6, H12O6 dan CH2O itu merupakan perbandingan. Perbandingan paling sederhana dari C6H12O6 menjadi CH2O. Kenapa bisa begitu, Pak? Dikarenakan dalam menghitung rumus empiris, kita harus mencari dulu apakah indeks yang paling terkecil atau perbandingan yang paling terkecil itu siapa? Dari C6H12O6, yang mana indeks yang paling terkecil? Tahu indeks yang mana? Indeks atom tahu? Indeks unsur? Angka yang kecil-kecil ini. Iya, dari 6, 12, dan 6. Yang mana yang paling kecil? Nah, jadi untuk kita menghitung itu agar bisa mengetahui perbandingan paling terkecil, kita bagikan semuanya sama dengan 6. 6 dibagi 6, 1. 12 dibagi 6, 2. 6 dibagi 6, 1. Makanya kita mendapatkan C1H2O1. Kalau C2H4, benar nggak dia hasil empirisnya CH2? Benar. Kenapa? Sama-sama dibagi 2. Ya, jadi C-nya 2-nya dibagi 2, 1. H-nya dibagi 4-nya dibagi 2, 2. Ya, hasilnya CH2. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui penjelasan guru dan contoh senyawa sederhana pada LKPD. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian rumus empiris dan rumus molekul serta membedakannya dengan ketepatan minimal 70%. Yang kedua, setelah mengerjakan latihan soal yang diberikan, peserta didik mampu menentukan rumus empiris dan rumus molekul dari data komposisi unsur dengan ketepatan minimal 70%. Nah, sekarang saya mau nanya, dari kedua gambar ini ada yang tahu gambar apa? Yang ini gambar apa? Yang ini? Industri. Nah, jadi kedua gambar itu sangat berkaitan terhadap pembelajaran kita. Yang dimana nanti setelah kita mengetahui atau mempelajari rumus empiris dan rumus molekul, kita jadi tahu dan ini
materi itu sangat penting di bidang antara bidang farmasi atau bidang obat-obatan ataupun apotek dan bidang industri, di mana kita jadi tahu dengan kita belajar rumus molekul atau empiris, kita jadi tahu bagaimana komposisi suatu zat atau obat yang mau kita pilih untuk aman di dalam tubuh kita, serta kita juga mampu untuk menentukan komposisi zat apa yang untuk cocok untuk meningkatkan kualitas suatu produk di suatu industri. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke materi. Sebelum kita mengetahui rumus empiris dan rumus molekul, kita harus tahu dulu apa itu rumus kimia. Rumus kimia adalah lambang atau penulisan yang menyatakan jenis dan jumlah atom unsur-unsur penyusun suatu senyawa. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang ada C6H12O6 itu adalah rumus kimia dari siapa, ada yang tahu? Ada yang tahu? Glukosa. Iya, benar. Jadi C6H12O6 itu adalah rumus molekul dari glukosa. Nah, itu dinamakan rumus kimia. Nah, penulisan rumus kimia menggunakan simbol, unsur, dan angka indeks, di mana angka indeks ini menyatakan jumlah atom tiap-tiap unsur dalam satu molekul atau satuan penyusun senyawa. Nah, seperti contoh tadi, C6H12O6, C6H12O6 yang dinamakan indeks tadi dengan nama angka. Nah, angka kecil inilah yang menentukan berapa jumlah si indeksnya dari tiap-tiap unsur dalamnya. Kalau kita lihat tadi yang kita pelajari dalam konsep mol, si C ini ada berapa unsur di dalamnya? 6. Hanya ada 12. Taunya ada 6. Nah, indeks ini atau angka-angka ini yang menunjukkan berapa jumlah atom atau unsur tersebut dalam suatu senyawa yang mau kita cari. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nah sekarang saya mau nanya, kalau sekarang saya mau nanya, kalau yang ini tadi apa namanya? Indeks. Jadi sudah paham ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus empiris. Nah, rumus empiris adalah rumus kimia yang menunjukkan perbandingan paling sederhana dan bilangan bulat dari atom-atom unsur penyusun suatu senyawa. Nah, jadi rumus empiris ini adalah rumus yang paling sederhana yang sudah dibagi atau sudah disederhanakan dari jumlah atom atau unsur sebenarnya dari suatu senyawa. Nah, contohnya seperti glukosa, C6H12O6 dengan rumus empirisnya adalah CH2O dengan perbandingan C banding H banding O itu C-nya ada berapa? 6. Ini ada 1. Banding H-nya ada 2. O-nya ada 1. Makanya menjadi CH2O. Kita lanjut. Manfaat kita mempelajari rumus empiris. Yang pertama, dasar untuk menentukan rumus molekul. Sebelum kita menentukan rumus molekul, kita harus tahu dulu apa itu rumus empiris dan bagaimana cara kita mengetahui rumus empiris. Yang kedua, memahami komposisi senyawa hasil analisis. Yang ketiga, menentukan rumus molekul yang sebenarnya. Dan yang keempat, penentuan sifat kimia suatu zat. Selanjutnya, nah sekarang kita belajar bagaimana cara menentukan atau langkah-langkah menentukan rumus empiris. Yang pertama, dalam soal yang telah disediakan, kita harus cari tahu dulu massa atau gram atau persen unsur penyusun senyawa. Nah, di dalam soal itu nggak hanya gram saja atau massa saja yang diketahui, ada juga dalam bentuk persen. Bisa coba gini soalnya, diketahui senyawa penyusun senyawa karbon terdiri dari 60% senyawa, 60% karbon, 5% oksigen atau dan 25% hidrogen, misalnya seperti itu. Berarti kan dia di dalam soal diketahui bahwa masanya itu dalam bentuk apa? Senyawanya tadi? Persen. Nah, bisa contoh kalau dalam bentuk gram. Diketahui senyawa karbon terdiri 6 gram yang terdiri dari karbon 2,4 gram, hidrogen 0,4 gram dan oksigen sisanya. Nah, jadi di dalam soal tersebut si massa ini dalam bentuk apa? Gram, benar. Nah,
Setelah kita mengetahui massa atau gram atau persen unsur penyusun suatu senyawa, terus kita cari molnya. Tadi kita udah belajar di konsep mol. Cara nyari mol dalam suatu zat seperti apa rumusnya? N sama dengan gram per ml, ya benar, gram per ml. Nah, ml ini untuk apa, ada yang tahu? Molekul. Tapi sekarang kita fokusnya di sini hanya untuk mencari unsur atau mencari atom. Nah, dalam mol ini kita bagi menjadi dua, kita bagi menjadi dua ininya. Ada yang namanya mr dan ada yang namanya ar. Kalau ar kita untuk mencari mol suatu zat dalam kondisi atom atau unsur. Berarti rumusnya ini mol sama dengan gram per ar. Berarti kalau samanya rumus mol untuk mencari rumus empiris atau rumus molekul apa? Berarti N sama dengan gram per ar, bukan gram per ml. Oke. Selanjutnya, setelah kita tahu molnya berapa, jadi kita tahu berapa perbandingan mol terkecil di dalamnya. Selanjutnya kita bandingkanlah mol tersebut yang nantinya akan menjadi indeks seperti ini perbandingannya. Baru kita dapat tentukanlah berapa jumlah atom di dalam unsur penyusun suatu senyawa. Selanjutnya kita belajar mengenai rumus molekul. Rumus molekul adalah rumus kimia yang menunjukkan sejenis unsur dan jumlah atom sebenarnya dari setiap unsur dalam satu molekul suatu senyawa. Contohnya molekul air, udah tahu ya, H2O, ya kan? Molekul glukosa, C6H12O6. Molekul karbon dioksida, CO2. Udah tahu ya namanya rumus molekul? Oke. Nah, sekarang cara menentukan rumus molekul yang pertama kita harus tahu dulu berapa rumus empiris pada senyawa yang telah diketahui. Misal contoh di soal sudah kita ketahui rumus empirisnya adalah CH2O. Nah, selanjutnya cari MR, rumus empiris dan rumus molekul. Nah, biasanya di dalam soal itu kalau kita ingin mencari rumus molekul dan rumus empiris, biasanya di dalam soal itu sudah diketahui berapa MR dari rumus molekul. Jadi kita hanya perlu mencari MR dari rumus empiris. Seperti ini, misal contoh kita punya MR-nya itu ada 60. MR si molekul, rumus molekul ada 60 di dalam soal. Dan ini kita punya rumus empirisnya. ARC tadi berapa, yang tahu? ARC berapa? 12. ARC-nya 12 ditambah hanya ada berapa? 2. Ada 2 unsur di dalamnya. ARH berapa? 1. Berarti 2 ditambah ARO berapa? 16. 12 tambah 2 ditambah 16. Berapa? 30. Nah, misal kita sudah mendapatkan si MR dari rumus empirisnya itu 30 dan MR rumus molekulnya ada 60. Ini MR rumus molekulnya ada 60. Misal di soal diketahui 60. Kurang jelas ya tulisannya. Waktu itu 16, sorry ya. Tulisan saya kurang jelas. 16. Jadi 30 dapat kan? Oke. Nah, sekarang kita cari rumus N. N sama dengan MR. Rumus molekul dibagi dengan MR rumus empiris. Berarti N sama dengan MR rumus molekulnya berapa? 60. 60 per MR rumus empiris 30. 60 bagi 30 berapa? 2. Oke. Jadi MR atau rumus molekul sama dengan berapa tadi rumus empirisnya? Ini ya, ya kan? Nah, berarti CH2O dikalikan dengan 2, N-nya 2. Kalikan, C dikalikan 2, C2. H2 dikalikan 2, 4. O dikalikan 2, 5. Nah, berarti rumus empirisnya CH2O dan rumus molekulnya adalah C2H2. Bisa dipahami sampai sini? Nah, sekarang saya mau nanya. Atau ada pertanyaan dari kalian? Tidak ada? Oke, sekarang saya nanya. Ada yang tahu nggak bedanya rumus empiris sama rumus molekul itu apa?
Ada yang tahu bedanya? Ada yang tahu nggak bedanya rumus empiris sama rumus molekul? Ya, silakan lihat. Oke, dari jawaban Dian sudah benar. Apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak. Oke, iya benar. Silakan berikan plus kepada dia. Oke, iya. Jawaban dari Dian sudah benar bahwasanya rumus empiris adalah rumus molekul yang rumus kimia yang paling sederhana, dan rumus molekul adalah rumus kimia yang menunjukkan jumlah atom sebenarnya. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan saya adalah, apa hal yang paling pertama kali kita cari dalam menentukan rumus empiris? Apa hal atau langkah yang perlu kita ketahui untuk mencari rumus empiris? Mencari MR. Mencari apa? Mencari apa? Kalau rumus empiris pertama kali. Oke, untuk jawabannya semua masih kurang tepat. Jadi jawabannya adalah pertama kali untuk menentukan rumus empiris adalah kita harus cari tahu dulu di dalam soal berapa massa gram atau persen unsur penyusun suatu senyawa, bukan mencari MR atau AR terlebih dahulu. Bisa dipahami? Sekarang kita masuk ke contoh soal agar kalian bisa memahami kembali bagaimana cara menentukan rumus empiris dan rumus molekul dalam contoh soal. Saya hapus dulu ya. Oke. Di dalam 6 gram senyawa karbon dengan memiliki MR60 terdapat 2,4 gram karbon, 0,4 gram hidrogen dan sisanya oksigen. Di sini apa yang perlu kita ketahui terlebih dahulu? Tentukan rumus empiris dan rumus molekulnya. Kita cari dulu rumus empirisnya. Oke, cara menentukan rumus empiris dari pertama kali saya bilang apa? Menentukan gram penyusun suatu senyawa. Ada di sini di soal dalam bentuk apa? Unsur penyusunnya dalam bentuk gram. Iya benar. Nah, jadi diketahui gramnya si karbon berapa? 2,4 gram karbon dengan AR-nya berapa di situ? 12. ARC sama dengan 12. Untuk yang hidrogen berapa? 0,4 gram hidrogen dengan AR-nya berapa? 1. ARH sama dengan 1. Selanjutnya untuk O. Cara untuk mencari O, kita lihat maksimal untuk gram penyusun karbon ada berapa? 5. Berarti 6 gram dikurang 2,4 ditambah 0,4 berapa? 2,8. 2,8 berapa hasilnya? 6 gram dikurangi 2,8. 3,2 gram penyusun dari si oksigen dengan ARO berapa? 16. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu berapa gram atau massa dari penyusun suatu unsur. Nah, sekarang kita harus cari apa? Cari molnya. Mol tadi apa rumusnya? N sama dengan gram per AR. Karena di sini kita bahas hanya si unsurnya saja, bukan molekulnya. Kan di sini ada unsur karbon, unsur hidrogen dan unsur oksigen. Nah, jadi kita cari dulu untuk yang si karbon. C sama dengan gramnya ada berapa di sini? 2,4. Iya benar, 2,4 per AR-nya berapa? 12. AR-nya 12 sama dengan berapa? 2,4 dibagi 12. 0,2. Oke, sekarang kita cari H. Sama dengan gramnya H berapa? 0,4 dibagi 1.
1 sama dengan ya 0,4. Terus untuk yang O berapa? Sisanya berapa dari sini? 3,2 dibagi 16 sama dengan berapa? 0,2. Iya benar. 0,2. Nah, sekarang kita dapatkan jumlah mol dari si C itu 0,2, H 0,4 dan O-nya 0,2. Nah, sekarang kita harus menentukan perbandingan mol terkecil yang harus kita cari agar kita mendapatkan indeks dari suatu senyawa dalam rumus empiris. Caranya 0,2 dibanding, kita buat dulu ya, C banding H banding O. C-nya 0,2 kan? Ya. O-nya berapa? O-nya 0,2 ya, 0,2. Di sini kita lihat yang mana mol yang paling terkecil. 0,2. Berarti semuanya harus dibagi dengan 0,2. Oke, 0,2 dibagi 0,2 dibanding 0,4 dibagi 0,2 0,2 dibagi 0,2 berarti sudah kita dapatkan perbandingannya. Kita masukkan ke dalam rumus. C-nya ada berapa? 1. H-nya ada 2. O-nya ada 1. Nah, ini adalah rumus empirisnya. Berarti rumus empirisnya C H 2O. Nah, sekarang kita udah dapat rumus empiris. Sekarang kita mencari rumus molekul. Rumus molekul tadi rumusnya kita harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu rumus empiris dari senyawa yang udah kita cari. Udah dapat ya rumusnya. Rumus empirisnya CH2O. Sekarang kita cari di dalam soal udah diketahui nggak MR si rumus molekul? Ada berapa? 60. Berarti MR si rumus molekul dengan kita singkat saja sebagai RM, rumus molekul itu ada 60. Boleh kan? Oke, untuk MR rumus empiris. Tadi cara mencari MR dan rumus empiris seperti apa? Misal ini CH2O, ARC berapa? 12. Di atom C ada berapa? 1. Jadi kita buat 12 ditambah H-nya ada berapa? 2. ARH berapa? 1. Ditambah O-nya, AR-nya berapa O-nya? 16. Ada berapa unsur di dalam O? 1. Berarti 16. 12 ditambah 1 ditambah ini salah saya ya. 12 ditambah 2 ditambah 16 30. Kita masukkan ke rumus. M sama dengan MR dan rumus molekul itu ada 60. Ini dibagi MR-nya si rumus empiris 30 sama dengan 60 dibagi 30 Oke. Jadi CH2O dikalikan dengan dikali berapa? 2. Hasilnya C dikalikan 2. C2 H2 dikali 2 4 O 2. Oke. Sudah didapatkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Karena kita sudah membahas soalnya, oke baik, kita langsung masuk ke bagian. Dan saya sudah menjelaskan materi. Saatnya saya akan untuk kelompok kalian, di mana kelompoknya sudah saya bagi dan silakan untuk sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 ada Febrika, Ilmarin dan Cecilia. Kelompok 2 ada Tessa, Dida dan Amanda. Untuk kelompok 3 ada Dita, Gita dan Dia. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Oke, udah silakan dikerjakan. Oh iya, belumnya.
Karena waktu diskusi sudah habis, silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1 saya persilahkan. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Riri, Rebecca, dan Rima. Jadi pertanyaan pertama dijawab oleh Yang dimaksud dengan rumus empiris dan contohnya yaitu rumus empiris adalah rumus kimia yang menunjukkan perbandingan hubungan itu dan akan dari atom senyawa. Contohnya itu senyawa glukosa yang memiliki rumus molekul Vietnam karbon. Tapi rumus empirisnya adalah Oke, akan masuk pada kelompok 1. Ingat duduk kembali. Oke, silakan Nak, kepada kami. Oke, dari hasil sudah saya lihat dari yang sudah saya isi KPD-nya bahwasannya kelompok 1 sudah sangat bagus untuk hasil pengerjaan KPD-nya. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 masih perlu diperbaiki kembali bagaimana cara penulisan yang ada dalam KPD. Jadi untuk tim dari nilai tertinggi untuk pengerjaan KPD itu diberikan kepada kelompok 1. Mereka diberikan juga. Oke, nah untuk hadiahnya menyusul ya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan proses pembelajaran dari menjelaskan materi oleh saya dan ketika sudah mengerjakan KPD dalam melakukan presentasi, berakhirlah sudah proses pembelajaran kita. Tapi sebelum saya tutup, saya mau meminta kepada kalian satu atau 2 orang menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang menyimpulkannya? Ada yang mau menyimpulkan? Silakan nih menyimpulkan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, nah jadi benar ya dikatakan oleh Riri bahwasannya rumus empiris adalah rumus kimia yang menunjukkan perbandingan dari suatu unsur atau suatu susun senyawa, dan rumus molekul adalah rumus kimia yang menunjukkan jumlah atom sebenarnya. Oke, selanjutnya saya mau menanyakan kepada kalian bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah semuanya sudah paham? Apakah semuanya merasakan senang ketika membaca ini? Tak lupa pula saya menyampaikan bahwasanya setelah kita mempelajari rumus empiris dan rumus molekul, minggu depan kita sudah masuk ke materi perhitungan dalam persamaan reaksi kimia. Jadi jangan lupa dipelajari materi tersebut agar kita bisa memudahkan pembelajaran kita untuk minggu depan. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, saya sudah memberikan soal agar memantapkan pemahaman konsep kalian. Jangan lupa dikerjakan minggu depan dikumpulkan ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan memberi topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak.